Kemudian yang kedua, punya diferensiasi dan harga yang kompetitif, sahabat sekalian. Ini juga penting sekali. Kita bicara yang namanya pupuk organik. Ya, pupuk organik itu sudah banyak dikenal oleh masyarakat kita di Indonesia, sahabat sekalian ya. Nah, pupuk organik itu di teknologi terdahulu itu ada dua jenis teknologi, yaitu teknologi fermentasi ya dan juga yang namanya bioteknologi yang menggunakan mikroba ya. Nah, dari dua jenis teknologi yang ada di Indonesia hari ini, ternyata belum mampu memuaskan keinginan petani, sahabat sekalian. Ya, kenapa saya bilang belum mampu? Karena kedua jenis teknologi pupuk organik terdahulu itu belum bisa memenuhi kebutuhan petani. Apa itu kebutuhan petani? Satu, mereka atau petani kita itu mau hasil itu instan. Ya, jadi ketika mereka menggunakan pupuk organik dengan dua teknologi terdahulu, mereka belum bisa menemukan sebuah hasil yang instan seinstan pupuk kimia. Nah, sehingga akhirnya petani kita balik lagi ke yang namanya pupuk kimia. Itu yang terjadi. Ya, kemudian yang kedua, pupuk organik yang dikenal selama ini itu aplikasinya susah, tidak mudah aplikasinya dan perlu waktu, ya kan? Misalnya ya kalau kita bicara teknologi fermentasi misalnya, ya tentunya misalnya contoh kayak kotoran hewan, ya harus cari kotorannya dulu, ya kan? Kemudian dikeringkan dulu, kemudian difermentasi dan sebagainya. Jadi banyak proses yang memakan waktu bisa berminggu-minggu sebelum bisa digunakan. Ya, nah tentunya ini menjadi hambatan buat petani kita gitu. Belum lagi bicara waktu, ya kan? Contoh lagi kalau yang bioteknologi harus memilah-milah mikrobanya dan sebagainya. Jadi banyak proses yang harus dilakukan. Bahan bakunya juga harus dicari khusus seperti itu, ya. Nah, sehingga akhirnya petani kita dengan dua jenis teknologi yang tadi itu akhirnya belum mampu mengalihkan petani kita dari pupuk kimia ke pupuk organik gitu, ya kan? Nah, selain itu kendalanya adalah Indonesia ini punya masalah tanah, sahabat sekalian. Ya, saya yakin Anda sudah sering dengar video dari kami bahwa 40 tahun terakhir ini kan tanah kita digrojogin yang namanya pupuk kimia, ya sehingga tanah kita itu menjadi berkurang kesuburannya, pH-nya menjadi asam, ya kan, kemudian tanahnya menjadi tidak bisa menyimpan cadangan air, cacing mati, mikroba mati, semua akibat dampak penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia, ya. Nah, sehingga tanah yang kondisi seperti itu yang merupakan media tanam utama daripada tanaman di Indonesia diberikan pupuk sehebat apapun lewat tanah itu tidak bisa diserap maksimal oleh akar tanaman. Ya, sehingga akhirnya bukan pupuknya yang tidak bagus, bukan. Pupuk semua bagus, sahabat sekalian. Hanya saja ketika ketemu tanah yang kondisi tersebut, maka akar itu tidak bisa menyerap nutrisi dari pupuk yang diberikan. Sehingga akhirnya kesannya jadi lambat gitu loh, ya kan? Nah, oleh sebab itulah sahabat sekalian, kami memiliki formulator yang luar biasa. Ya, kapan-kapan Anda nanti kami kenalkan dengan formulator kami yang kebetulan 13 tahun belajarnya di Jepang, ya kan? Dia menggunakan teknologi nano. Teknologi nano ini teknologi yang belum banyak dikenal di Indonesia. Karena sampai hari ini di Indonesia kita belum punya lembaga riset untuk nanoteknologi di bidang produk pertanian. Ya, kalau kita bicara nanoteknologi di bidang produk kecantikan, sudah ada beberapa lembaga riset yang sudah mulai mengeluarkan semacam sertifikasinya. Tapi kalau di bidang produk pertanian belum, ya. Nah, asal muasal daripada teknologi nano ini adalah kejadian bom atom Hiroshima Nagasaki di Jepang, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sahabat sekalian ingat kejadian bom atom Hiroshima Nagasaki di Jepang, itu saat itu dibom kan Jepang dan tanah rusak. Jadi pemerintah Jepang saat itu tidak bisa menanam tanaman di sana, di tanah yang rusak. Sehingga akhirnya mereka berpikir, bagaimana caranya menanam di tanah yang rusak? Ya berbudidaya di tanah yang rusak. Nah, ketemulah teknologi nano. Ya, teknologi nano secara sederhana, nanti Anda bisa dengarkan lagi video mengenai produk. Saya tidak banyak cerita mengenai produk malam hari ini. Teknologi nano partikelnya lebih kecil daripada partikel pupuk biasa. Sehingga ketika disemprotkan pada tanaman, maka akan mengenai tanah, mengenai pori-pori batang, daun, dan juga pori-pori buah. Karena dia partikelnya kecil, dia bisa langsung diserap secara instan melalui pori-pori batang, pori-pori daun atau stomata, dan juga melalui pori-pori buah tanpa proses fotosintesa. Itu luar biasanya. Ya, dan yang luar biasa sekali adalah ada kandungan zat pengurai residu yang bisa mengurai residu kimia di tanah. Jadi Pornas itu sekaligus bisa membenahi tanah dan sekaligus memberi nutrisi lewat atas, lewat lentisel, mulut daun, dan juga lewat pori-pori buah. Itu luar biasanya Pornas, ya. Sehingga Pornas kami bisa sebut sebagai makanan instan untuk tanaman, ya. Itu luar biasanya. Nah, tentunya ini adalah diferensiasi yang penting. Karena kalau sama-sama pupuk organik, tidak ada perbedaan dengan yang lain. Tentunya kita tidak punya diferensiasi.
Ya, nah diferensiasi penting inilah yang menjadi keunggulan daripada Pornas, dan saya yakin Anda sudah mulai paham perbedaannya apa dengan pupuk organik yang lain ya. Nah, terus yang kedua, ya adalah kandungan yang lengkap, 6 in 1. Lengkap sekali. Ya, ada humusnya, ada mikroba premium, ada zat pengurai residu kimia, ada unsur hara makro NPK. Jadi lengkap unsur hara makronya, unsur hara mikro lengkap, dan bahkan ada zat perangsang tumbuh hayati. Sahabat sekalian, Anda yang mungkin petani boleh cek coba ya, ketika Anda memenuhi kebutuhan tanaman Anda dengan 6 in 1 bahan yang ada dalam kandungan Pornas, Anda harus bayar mahal sekali. Ya, mahal sekali yang harus Anda bayar ya, karena 6 kandungan ini kandungan yang sangat lengkap sekali. Tapi kata kuncinya adalah apapun kandungan yang hebat kalau tidak bisa diserap juga percuma. Nah, oleh sebab itu makanya kata kunci daripada Pornas adalah di teknologi nano. Bisa diserap secara instan. Jadi semua kandungan yang bagus di dalam Pornas bisa diserap secara maksimal. Itu kata kuncinya ya. Sehingga makanan Anda, tanaman Anda itu tidak kurangan gizi. Ya, dalam kondisi iklim yang terganggu, ya fotosintesa terganggu, tidak ada masalah. Ya, dalam kondisi kurang air, bahkan kurang sinar matahari, maka tanaman tetap dapat nutrisi, ya, diberikan lewat pori-pori batang dan stomata atau mulut daun. Itu yang luar biasa, ya. Nah, yang ketiga, ya diferensiasinya adalah harganya kompetitif. Ya, jadi 1 hektar lahan itu butuh cuma 1,5 juta, sahabat sekalian, ya. Ini adalah faktor penting di Indonesia. Saya tadi sudah sempat mengatakan bahwa faktor harga itu tidak melulu jadi pertimbangan di Indonesia ini, karena semua ada marketnya. Ada pupuk yang mahal, ada pupuk yang murah. Dan belum tentu pupuk lebih murah lebih laku dibandingkan pupuk mahal, seperti yang saya bilang tadi. Ya, semua punya marketnya masing-masing, ya. Nah, tapi Pornas komparisinya adalah dengan pupuk kimia, karena selama ini kan pupuk kimia digunakan cukup luas di Indonesia, yaitu sekitar 97% petani kita menggunakan pupuk kimia di Indonesia, ya. Dan 1 hektar lahan dengan pupuk kimia itu biasanya menghabiskan sekitar 3 juta sampai 5 juta rupiah. Ya, apalagi kalau tidak bersubsidi atau misalnya lahannya itu agak di ketinggian misalnya atau agak jauh dari sumbernya, itu biasanya jauh lebih mahal. Ya, saya pernah ketemu di satu daerah di Jawa Barat itu 1 hektar lahan cabai itu bisa menghabiskan belasan juta rupiah, bayangin. Ya, kenapa ya? Karena memang lahannya itu di atas bukit gitu, tinggi sekali. Sehingga truk kalau bawa ke sana itu sangat mahal biayanya, ya. Nah, ini adalah hal yang penting, sahabat sekalian. Karena kalau harganya tidak kompetitif, maka kita tidak bisa mendobrak market pupuk kimia yang ada di Indonesia. Ya, jadi artinya dengan adanya harga yang kompetitif, ini menjadi satu daya dorong yang luar biasa untuk Anda, ya. Nah, yang keempat, sertifikat organik dari Innovis. Ini juga sangat penting. Ya, karena Pornas ini pupuk organik nasional. Ya, jadi kalau di luar sana banyak orang mengatakan bahwa pupuknya organik, tapi klaimnya dari perusahaan. Karena klaim organik itu sebenarnya bukan dari perusahaan, tapi harus dari lembaga sertifikasi. Ya, nah satu lembaga sertifikasi yang dipercaya di Indonesia adalah Innovis, Indonesian Organic Farming Certification. Kenapa Innovis dipercaya? Karena di belakang Innovis itu ada yang pertama KAN. KAN itu adalah Komite Akreditasi Nasional, dipercaya di dalam negeri. Yang kedua adalah IAF, International Accreditation Federation. Jadi itu dipercaya luar negeri. Ada 40 negara yang mempercayai sertifikasi yang dikeluarkan oleh Innovis. Sehingga ketika Anda hari ini, misalnya nih, Anda iseng-iseng lempar Pornas ini ke luar negeri di 40 negara tadi, itu dengan mudah diterima, sahabat sekalian. Karena sudah ada sertifikasi ini. Ya, jadi mereka tidak bertanya-tanya lagi, ini kandungannya apa, bagaimana, apakah betul katanya organik. Mereka tidak bertanya-tanya. Anda tinggal tunjukkan sertifikasinya, maka pihak luar pun akan percaya. Demikian juga dengan pihak dalam negeri. Dan ini menjadi faktor penting, sahabat sekalian, ketika Anda mau memenangkan persaingan. Ya, karena bagaimanapun namanya produk pasti harus memenangkan persaingan. Dan yang memiliki sertifikasi organik ini tidak banyak. Ya, saya bisa hitung cuma ada sekitar 2 produk ya yang ada sertifikasi organik dari Innovis ya di Indonesia. Nah, yang terakhir, diferensiasi terakhir ini yang penting. Seperti yang saya bilang tadi, diproduksi sendiri dan dipasarkan secara eksklusif. Ya, sahabat sekalian, ini kata-kata kunci yang sangat penting. Karena kalau Anda sekarang memasarkan produk yang mana distributor yang memasarkan produk tersebut itu tidak produksi sendiri, artinya mengambil produknya dari pabrik orang lain, maka ini bisa bahaya di masa depan. Bahayanya bagaimana? Bahayanya contohnya begini.
Misalnya kalau Anda memasarkan atau melakukan sebuah bisnis pupuk misalnya, yang perusahaannya tadi mengambil daripada pabrik orang lain. Ketika satu saat barang itu laku, satu saat pasti pabrik itu akan naikin harga kan. Nah, ketika pabrik itu naikin harga, maka secara otomatis distributor hanya ada dua pilihan. Yang pertama adalah ikut naikin harga. Nah, kalau distributor ikut naikin harga biasanya masalah, ya kan? Biasanya masalah. Artinya market pasti bergejolak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya distributornya tidak mau naikin harga, maka mereka harus menurunkan kualitas. Ini juga masalah. Ya, karena ketika kualitas diturunkan, maka petani yang tadinya misalnya pakai satu saset bagus, tiba-tiba ini sudah pakai bersaset-saset kok nggak ada reaksinya gitu ya. Nah, itu akan jadi problem, akan jadi masalah. Makanya kenapa penting sekali, ini adalah diferensiasi yang penting sahabat sekalian. Jadi kami PT AWM Elite International, kami bukan maklar. Kami adalah produsen daripada produk kami sendiri, dan kami juga memasarkan ini secara eksklusif melalui PT AWM Elite International, atau disebut brandnya adalah AWM Star Life. Ya, tentunya ini tujuannya apa? Tujuannya agar kami bisa mengontrol harga dan kualitas. Itu kata kuncinya ya. Nah, sahabat sekalian ya. Jadi itu adalah pertimbangan untuk Anda yang kedua. Kenapa Anda harus memilih Pornas ya? Nanti detail mengenai produk ini Anda bisa cari di YouTube channel banyak sekali. Bahkan Anda bisa temukan testimoni, ada ratusan bahkan ribuan testimoni di YouTube, di Telegram channel kami. Anda bisa silakan searching ya. Dan testimoni ini kami udah kumpulkan sejak tahun 2022 yang lalu ya. Oke, itu adalah pertimbangan yang kedua. Nah, ini pabrik kami, sahabat sekalian.